Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Lebih khususnya yaitu apa sih perbedaan sistem pendidikan masa Orde Baru dan masa Reformasi? Seperti yang dikutip dari jurnal Hamjanwadi ACID oleh Sapei, pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968, berisi pengelompokan pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual saja. Kemudian ada kurikulum 1975, ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO atau Management by Objective. Selanjutnya, kurikulum 1984 berisi cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning. Dan yang terakhir ada kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Jenis pendidikan pada masa Orde Baru terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Sementara itu, jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian, sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat beberapa perubahan dari Orde Lama. Mungkin dari segi pelaksanaan kegiatan pendidikannya. Pada era ini, pendidikan difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Pendidikan diselenggarakan dengan otorita kekuasaan administratif birokrasi, dan penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif atau disingkat menjadi CBSA. Sebelum masuk ke materi kurikulum apa saja yang ada pada pemerintahan masa Orde Baru, kita akan membahas dulu permasalahan di bidang pendidikan pada masa tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan yang dialami negara kita pada masa Orde Baru, khususnya di bidang pendidikan, adalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi, kemudian relevansi pendidikan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah Orde Baru membuat beberapa upaya untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan. Salah satunya melakukan kebijakan pendidikan. Nah, tujuan dari kebijakan pendidikan ini sendiri yaitu untuk memperkuat hegemoni pemerintah Orde Baru di hadapan masyarakat. Upaya yang kedua adalah alokasi dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Namun, alokasi APBN sendiri sangat minim dalam bidang pendidikan. Hal ini yang menjadikan pendidikan sebagai sektor yang sangat lemah dan sulit untuk berkembang serta menyelesaikan permasalahannya. Selain permasalahan dalam sistem pendidikan pada masa Orde Baru, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa kekurangan dari sistem pendidikan pada masa ini, yaitu produk-produk pendidikan pada masa ini arahkan untuk menjadi pekerja. Kemudian, kaum terdidik pada masa ini menjadi tumpul akan kepekaan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Pada masa ini, seluruh bentuk pendidikan ditujukan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk membangun nasional. Siswa sebagai
Peserta dididik untuk menjadi manusia pekerja yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan lagi ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa. Nah, kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Dan yang akan saya bahas secara khusus yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 sendiri merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, bentuk operasi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa diharapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik atau Orde Lama menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintahan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Namun, pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Misalnya, penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah, walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru. Namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa. Kemudian, kekurangan yang dihasilkan dari sistem pendidikan pada reformasi adalah angkatan kerja yang tidak bisa berkompetensi, kemudian birokrasi yang lamban dan korup, lalu masyarakat mudah bersifat anarkis, dan yang terakhir, relanya tokoh pemimpin yang rendah moralnya. Selanjutnya, apa saja kurikulum pendidikan pada masa reformasi? Adapun kurikulum-kurikulum yang dipakai pada masa reformasi yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006, kurikulum 13, dan yang terakhir adalah kurikulum nasional. Saya akan menjelaskan secara khusus mengenai kurikulum 13. Kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 termasuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013. Dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan pada tahun ajaran 2013 atau 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 13 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis
yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 13 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMA kelas 7 dan 8 dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kurikulum 13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sifat, dan perilaku. Di dalam kurikulum 13, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terjadi ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan ada materi matematika. Materi pelajaran tersebut, terutama matematika, dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor 60 Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014, pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kecuali bagi suatu pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, suatu pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019 atau 2020. Setelah mengetahui bagaimana sistem pendidikan pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, bahwa masa Orde Baru pendidikan hanya berlangsung dari segi kualitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah penciptaan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Namun, pendidikan pada masa Orde Baru belum dikatakan berhasil sepenuhnya. Maka pada masa berikutnya, masa reformasi, diperlukan adanya pembenahan baik dalam bidang kurikulum maupun dari segi tenaga pengajarnya. Pendidikan lebih bersifat terbuka, pelajar atau mahasiswa diperbolehkan ikut berpolitik. Kemudian kritik politik boleh dilakukan oleh lembaga pendidikan. Di samping itu, kurikulum yang dipakai pada era reformasi ini yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum nasional. Nah, itulah perbedaan sistem pendidikan pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.